dari kelompok 2 yang beranggotakan Mbak Melina, Mas Yoga, dan saya sendiri Dwi, Mas Nugraha, dan Mbak Leni Agustina. Pada siang hari ini akan memaparkan konsep desain packaging kami dan mengambil produk yaitu Bika Ambon, pangan tradisional Bika Ambon yang berjudul Bika Ambon on the Go yang kita beri nama Bigo. Oke, next. Nah, seperti yang teman-teman telah ketahui bahwa pasti sudah pernah cicip juga ya untuk produk Bika Ambon ini adalah produk autentik atau produk tradisional food dari Medan. Jadi belum ke Medan kalau pulang tanpa Bigo nanti ya Pak ya. Oke, next. Nah, Closer to Bika, Bika Ambon seperti yang kita ketahui adalah produk pangan tradisional khas Medan yang kaya akan karbohidrat, lemak, dan protein. Dan di mana bahan bakunya menggunakan air kelapa, santan kental, gula pasir, tapioka, kuning telur, terigu, daun jeruk, daun pandan, ragi, dan flavor. Dan untuk proses pembuatannya sendiri terdiri dari tahapan pencampuran, fermentasi, pemanggangan, pendinginan, dan pengemasan. Untuk variannya sendiri terdiri dari ada beberapa varian yaitu original, rasa vanila, rasa coklat, pandan, dan durian. Next. Nah, untuk lebih dekatnya lagi dengan Bika Ambon, nah seperti yang kita ketahui bahwa Bika Ambon merupakan salah satu pangan semi basah, di mana mengandung kadar air sekitar 33-36%, dengan AOE sekitar 0,85 sampai 0,9. Dengan karakteristik seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa penurunan mutu bisa terjadi pada Bika Ambon, di mana penurunan mutunya sendiri yaitu terdiri dari bisa terjadi retrogradasi, ketengikan, dan berjamur. Nah, retrogradasi sendiri adalah suatu proses penggabungan kembali komponen pati yang tergelatinisasi untuk membentuk kristal kembali, yang ditandai dengan produk Bika Ambon menjadi keras, kering, dan kasar karena kadar air dan AOE yang menurun, kemudian intensitas biofreezennya semakin jelas, dan hal ini terjadi karena menggunakan pati amilosa yang tinggi, kadar santan yang rendah, dan penyimpanan pada suhu ruang. Kemudian untuk penurunan mutu yang selanjutnya yaitu ketengikan terjadi karena oksidasi lemak, di mana oksidasi lemak ini terbentuk senyawa peroksida, aldehid, dan asam-asam lain yang berbau tidak enak. Dan penurunan mutu yang lain yaitu berjamur yang ditandai dengan tumbuhnya kamir dan kapang dan disebabkan oleh ketersediaan oksigen, RH lingkungan, kadar air dan AOE, dan nutrisi untuk pertumbuhan mikroba itu sendiri. Kemudian ini adalah benchmark produk kami. Teman rekan-rekan sekalian dan Pak Nugraha pasti sudah tahu brand Zulaika ini kan yang terkenal untuk merepresentasikan Bika Ambon yang ada ya di Medan. Mereka memiliki varian pandan dan original seperti ini. Namun kemasannya masih pasif ya Pak ya, masih menggunakan PE di vakum dan karton box begitu saja. Oke. Nah, untuk latar belakang desain packaging yang baru ini akan dipaparkan oleh Mbak Leni. Silakan Mbak Leni. Untuk kendala pemasaran Bika Ambon Zulaika, seperti yang kita lihat tadi, umumnya dijual dengan ukuran yang besar, sekitar 20 x 20 cm. Yang kedua, karena ukuran besar tersebut, maka harga relatif mahal. Dan yang ketiga adalah faktor umur simpan yang terlalu singkat, yaitu 3 hari pada suhu ruang. Kemudian untuk packaging sendiri seperti masih tradisional, konvensional ya, menggunakan kemasan kertas. Next. Nah, tujuan pengembangan kemasan kali ini adalah untuk meningkatkan faktor kenyamanan, sehingga pelanggan dapat nyaman dan mudah untuk membawa Bika Ambon. Yang kedua, perlindungan, yaitu melindungi produk dengan memilih bahan kemasan yang lebih baik dari yang sebelumnya dan biaya pengemasan yang sepadan. Yang ketiga, untuk meningkatkan daya tarik produk melalui desain yang lebih kekinian. Yang keempat, memperpanjang umur simpan dengan menggunakan teknologi kemasan aktif. Yang kelima, untuk komunikasi sebagai sarana untuk pengenalan produk dan mungkin promosi atau entertain kepada pelanggan.
Demikian, selanjutnya akan dilanjutkan secara teknis oleh Melina. Nah, saya akan menjelaskan konsep packaging untuk produk Bika Ambon kami atau Bigo. Nah, packagingnya ini nanti terdiri dari 3 jenis packaging, yaitu passive packaging, smart packaging, dan active packaging. Pertama untuk passive packagingnya sendiri. Dari produknya ini berukuran 10 kali 5 kali 4, kurang lebih dimensinya, dan beratnya itu 400 gram. Nanti produknya ini berupa berukuran kecil, berupa dibagi jadi 4, yaitu berukuran 5 kali 2,5 cm, berbentuk kotak. Nah, untuk packagingnya sendiri ada 2, yang primer dan sekunder. Untuk pasif yang primernya itu nanti Bika Ambonnya diletakkan di tray Mika PP transparan seperti yang ada di gambar, lalu nanti dibungkus lagi, dilaminasi dengan nylon PE transparan. Nah, ini dikemas secara individual karena ada 4 tadi. Contohnya nanti seperti yang ada di sebelah kanan, pojok kanan bawah itu, seperti Tokyo Banana. Jadi dia dikemas secara individual. Lalu dibungkus lagi di kemasan sekundernya yaitu karton. Untuk desainnya seperti ini, nanti kurang lebih tampilan karton box dari Bigo. Dalam karton itu nanti ada beberapa label, ada informasi seperti demikian, yaitu nama jenis pangannya, nama dagang, komposisi, berat bersih, nama produsen, alamat produsen, logo halal, tanggal kode produksi, keterangan kadaluarsa, nomor izin edar, dan ada juga label informasi gizinya. Nah, ini kurang lebih desain kotaknya. Nanti tampilan depannya akan demikian dan tampilan belakangnya. Nah, di tampilan belakang ini khususnya kami menambahkan label yaitu Get Zapar Zap the Code. Ini tujuannya untuk membantu mengarahkan konsumen untuk mendownload aplikasi untuk mengaktifkan smart packaging. Nah, ini terkait dengan smart packaging yang selanjutnya akan saya bahas. Kami memilih smart packaging berupa teknologi AR dari Zapworks. Teman-teman semua dan Pak Nugraha juga bisa mendownload aplikasinya Zapar di App Store atau Google Play. Ini nanti cover depannya ini, sekarang ini, kalau di-scan pakai aplikasi Zapar, akan menampilkan sebuah video promosi. Tujuan dari AR teknologi yang kami terapkan ini juga memang untuk pertama menambahkan nilai rekreasi, yang kedua juga bisa membantu promosi marketing. Kalau ada yang sudah punya aplikasinya sih boleh silahkan mencoba di-scan, tapi karena keterbatasan waktu, jadi mungkin nanti di terakhir. Untuk sekarang, previewnya kurang lebih seperti ini. Kalau sudah download aplikasinya, tampilannya akan seperti ini. Jadi di-scan secara keseluruhan tampilan depannya. Nanti akan muncul video. Kami juga ada videonya, tapi mungkin bisa ditunjukkan nanti di terakhir. Selanjutnya adalah active packaging yang akan dijelaskan oleh Kak Yoga. Baik, terima kasih. Saya akan coba jelaskan mengenai aplikasi kemasan aktif dalam produk Bigo ini. Seperti yang telah disebutkan oleh Mbak Dwi sebelumnya bahwa kerusakan pada Bika Ambon itu adalah teknik dan tumbuh kapang. Sebetulnya kedua masalah itu dapat diatasi dengan menghilangkan O2 pada kemasan, yaitu dengan cara penggunaan oksigen scavenger. Nah, tentu saja penggunaan oksigen scavenger ini kan harus dihitung. Maka untuk melakukan perhitungan tersebut, kami melakukan perhitungan ukuran produk serta pengukuran kemasan. Berdasarkan perhitungan kami, produk kami memiliki volume sekitar 50 cc dan kemasan yang digunakan memiliki volume sekitar 63,81 cc. Dari kedua angka tersebut, dapat diketahui bahwa kira-kira terdapat sekitar 13,8 cc udara dalam kemasan, yang mana 21%-nya yaitu sekitar 2,9 cc adalah oksigen. Nah, kami memiliki target umur simpan sekitar 30 hari. Berdasarkan hitungan tersebut, kami memutuskan untuk menggunakan oksigen scavenger sebanyak 1,5 kali dari volume oksigen yang terkandung dalam kemasan. Sehingga kurang lebih kapasitas OS-nya harus minimum 4,35 cc. Nah,
salah satu contoh oxygen scavenger yang ada di pasaran yaitu dari Mitsubishi Gas Chemicals, yaitu Ageless FXL. Nah, Ageless FXL ini dia merupakan salah satu oxygen scavenger yang moisture dependent yang diperuntukkan untuk produk yang berminyak seperti bikarbon ini. Nah, kalau kita ingin menggunakan OS tersebut pada produk ini, maka yang cocok adalah Ageless FXL 5 dengan kapasitas serap oksigen sebesar 5 cc. Boleh. Oke. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa bikarbon ini merupakan makanan semi basah dengan AW 0,85. Sehingga yang cocok digunakan di sini untuk OS-nya adalah moisture dependent yang bekerja berdasarkan prinsip oksidasi besi dengan keberadaan air. Nah, reaksinya ini seperti yang dapat Bapak Ibu lihat di sebelah kiri ini, ada reaksi oksidasi besi atau pembuatan karat ya, karena adanya air. Nah, lalu bagaimana bila kita menggunakan OS, namun dalam makanan kan tentu saja besi itu kan mempunyai bisa jadi racun ya, cemaran dalam makanan kita. Nah, seperti yang kita ketahui berdasarkan penelitian Labuza, Nielsen, Vermeeren, 1 gram besi itu dapat bereaksi dengan 300 cc oksigen. Nah, maka seandainya terjadi amit-amit bocor kemasan OS-nya dan tumpah ke makanannya, nanti hanya akan dapat 0,02 gram besi. Nah, ini masih jauh dari LD50-nya besi, yaitu 16 gram per kilogram berat badan. Jadi masih aman sebetulnya kalau terjadi kebocoran pada OS-nya. Next, please. Nah, lalu kami juga mencoba mengkorelasikan hubungan dengan kemasan yang kami gunakan dengan kapasitas OS ini. Bagaimana cara memaksimalkan kerja keduanya. Nah, seperti yang kita ketahui, kemasan ini kan menggunakan laminasi nilon PE sebagai primernya. Nah, film tersebut memiliki O2TR sekitar 5 cc per meter persegi dalam 1 hari. Nah, berdasarkan perhitungan kami, kemasan yang kami gunakan memiliki luas area sekitar 0,009 meter persegi. Nah, berdasarkan data O2TR dan luas permukaan kemasan, maka dalam sehari kemungkinan akan ada sekitar 0,05 cc oksigen yang dapat menembus kemasan kami. Nah, berdasarkan perhitungan kami, dapat diketahui bahwa dengan adanya 2,9 cc oksigen dalam kemasan awal dan kapasitas OS yang hanya 5 cc, maka terdapat kapasitas sisa sebesar 2,1 cc. Nah, berdasarkan data oksigen yang akan masuk dan sisa kapasitas OS tadi, maka oksigen scavenger kami akan habis digunakan dalam waktu 42 hari. Nah, jika kami memiliki target umur simpan produk selama 30 hari, maka 42 hari dengan menggunakan OS dengan kapasitas 5 cc sudah termasuk cukup. Terima kasih. Untuk berikutnya akan dijelaskan oleh Bapak Nugraha Susanto. Oke, terima kasih Bung Yoga. Untuk selanjutnya kami juga menghitung untuk cost raw materialnya. Di sini ada beberapa material yang digunakan, di mana untuk material sendiri menyumbang sebesar 9.853.000 untuk 400 gram Bigo. Next. Untuk packaging sendiri, di sini kita menggunakan beberapa jenis packaging. Yang pertama, kemasan primer, sekunder, aktif, dan smart. Di mana untuk kelima komponen ini menyumbang harga untuk packagingnya masing-masing. Untuk total packaging yang digunakan menyumbang sebesar Rp5.010 untuk semua kemasan Bigo. Next. Di sini kami menghitung COGM-nya yang terdiri dari raw material, packaging material, cost production, dan FOH. Untuk total COGM-nya yaitu Rp16.363. Next. Di sini untuk struktur harganya dari beberapa komponen, dari bahan baku, bahan kemasan, biaya produksi, dan FOH, serta penghitungan pajak, di mana untuk CBP dari Bigo sendiri ini dengan keuntungan kami mengambil 50%, di mana untuk harganya sebesar, nggak kelihatan, 29.000, ini kok nggak kelihatan ya?
Next, Mel. Oh, ini. Oke. Ini adalah overview packaging kami. Untuk packaging kami menggunakan smart packaging dengan AR Japar. Untuk active packaging menggunakan Ageless dengan sebagai OS. Dan harga Bika Ambon yang dijual Bigo ini sebesar 30.000 per box. Oke, terima kasih Pak Nugraha dan rekan-rekan semua. Berikut adalah kontak person dari Bigo sendiri. Oke, luar biasa ya presentasinya. Baik, terima kasih. Oh, ini AR video ya. Silakan. Untuk AR videonya kita putar aja ya Pak ya. Silakan. Kalian.